Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Alu Kurniawan dari FPIK Jurusan Oceanografi Angkatan 2022, kelompok Paktas Sunservanda. Baik, di sini saya akan memberikan review ataupun hasil kesimpulan wawancara saya bersama Mas Yazid. Beliau merupakan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Adapun tema dari wawancara tersebut adalah dasar manajemen aksi dan tahapan-tahapannya. Baik, langsung saja. Di sini saya akan memberikan manajemen aksi itu sendiri secara orientasinya. Manajemen aksi adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk merencanakan, mengorganisasi, dan melaksanakan tindakan-tindakan konkret dalam rangka mencapai tujuan ataupun perubahan yang diinginkan. Konsep ini umumnya digunakan dalam konteks aktivisme, advokasi, dan gerakan sosial-sosial lainnya. Manajemen aksi ini melibatkan serangkaian langkah yang dirancang untuk memastikan kelancaran dan efektivitas tindakan yang tentunya akan diambil. Adapun manajemen aksi ini merupakan suatu bentuk pendekatan terakhir. Maka seperti itu, karena dalam demokrasi yang dilakukan, apabila opsi advokasi dan lobby tidak dapat menjawab solusi, maka dilaksanakanlah manajemen aksi itu sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan juga ada beberapa komponen penting ataupun tahapan-tahapan melakukan manajemen aksi dalam ruang lingkup kemahasiswaan. Yang pertama adalah adanya perencanaan. Merencanakan tindakan yang spesifik dan terarah merupakan salah satu tujuan yang harus dicapai. Sasaran dan strategi yang dicapai juga haruslah jelas. Hal ini melibatkan identifikasi masalah ataupun isu yang akan diatasi. Selanjutnya menetapkan tujuan yang jelas juga dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut. Komponen yang kedua merupakan pengorganisasian atau biasa kita dengar dengan sebutan konsolidasi. Ini merupakan upaya untuk mencakup, mengatur sumber daya, waktu, dan orang-orang yang akan terlibat dalam tindakan-tindakan tersebut. Ini juga mencakup mengkoordinasikan aktivitas, menentukan peran dan tanggung jawab, menentukan koordinator lapangan dan lain-lainnya, serta membangun jaringan ataupun aliansi yang mendukung dalam pergerakan ini. Yang selanjutnya komponen mobilisasi, merupakan menggerakkan dukungan dan partisipasi dari individu ataupun kelompok lain yang berbagi tujuan atau kepentingan yang sama. Ini juga melibatkan komunikasi pesan, membangun kesadaran, dan menginspirasi orang lain untuk bergabung dan berkontribusi dalam aksi, dan memberikan rasa empatinya. Yang selanjutnya merupakan komponen pelaksanaan. Melaksanakan tindakan dengan tepat waktu dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, ini melibatkan dengan menjalankan kegiatannya, menjalankan kampanye, mengorganisasikan protes, menyebarkan informasi dan propaganda, atau menggunakan strategi lain yang sesuai dengan konteks dan tujuan yang ingin dicapai. Yang selanjutnya, ataupun langkah terakhir merupakan evaluasi, yaitu bentuk mengevaluasi efektivitas tindakan yang telah dilakukan dan mengidentifikasi pelajaran yang dapat diperoleh. Evaluasi membantu dalam memahami apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil, dan bagaimana meningkatkan strategi di masa mendatang. Dengan menggunakan pendekatan manajemen aksi ini, kelompok ataupun individu yang terlibat dalam aktivitas ataupun advokasi ini dapat memaksimalkan perannya serta dampaknya dari tindakan mereka dengan merencanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, melaksanakan tindakan yang terarah dan efektif dalam pencapaian tujuan secara menyeluruh. Itu merupakan manajemen aksi secara dasar yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah manajemen aksi merupakan salah satu bentuk terakhir kita untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat sebagai salah satu bentuk protes ataupun ketidaksetujuan ataupun meresahkan kebijakan-kebijakan yang tidak dapat menjawab keterbutuhan masyarakat itu sendiri, merugikan bahkan mengintimidasi masyarakat itu sendiri. Kebijakan-kebijakan inilah yang kemudian harus kita olah kembali dan kita berikan dukungannya melalui manajemen aksi, seperti turun ke lapangan dan memberikan advokasi serta lobbying secara terarah dan menyeluruh. Baik, itu merupakan review singkat dan hasil kesimpulan wawancara saya bersama Mas Yazid selaku Ketua BEM FISIP Universitas Diponegoro. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Saya Alu Kurniawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.